Selamat malam, jemaat yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya di rumah masing-masing? Biarlah kita yang senantiasa mungkin sudah mulai bosan dengan aktivitas kita karena pandemi COVID-19, biarlah pada malam hari ini kita tetap boleh memiliki semangat dan kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kita mempunyai kerinduan untuk memuji Dia, kita mempunyai kerinduan untuk merenungkan firman-Nya, dan kita akan bersama-sama akan berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Saya ajak kita memujikan pujian dari PPR nomor 145, ke tempat yang tertinggi. Ku melangkah setiap hari ke tempat yang lebih tinggi. Waktu berjalan pintaku, Tuhan teguhkan jiwaku. Tuhan teguhkan jiwaku, lebih dekat kepadamu. Aku rindu lebih tinggi, maju terus pantang mundur. Terlepaslah kuasa dunia, pedang iblis tak berdaya. Terdengar suara malaikat, hatiku pun tenanglah. Tuhan teguhkan jiwaku, lebih dekat kepadamu. Aku rindu lebih tinggi, maju terus pantang mundur. Pada tempat yang tertinggi, kulihat cahaya suci. Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan teguhkan jiwaku, lebih dekat kepadamu. Aku rindu lebih tinggi, maju terus pantang mundur. Mari bersama-sama kita buka persekutuan kita di dalam doa. Tuhan, hari demi hari kami mau datang kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Seperti pujian yang pertama ini, kami ingin melangkah hari demi hari semakin tinggi, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Walau banyak tantangan di dalam kehidupan silih berganti yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami tetap mau datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan senantiasa boleh menyertakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami mau datang bersekutu, Engkau yang Maha Hadir memberkati setiap dari kami, memberikan damai sejahtera, kerinduan, sehingga kami benar-benar sebagai sebuah komunitas di dalam Tuhan, walaupun kami terpisah oleh jarak, kami benar-benar bisa memiliki kesatuan hati untuk memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sertai kami dalam ibadah pada doa malam hari ini, kiranya Engkau yang boleh memberkati setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, saya ingin membacakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya akan menekankan pada bagian ayat yang ke-8b. Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Kita tahu pandemi COVID-19 banyak menggoncangkan iman orang-orang percaya dan tidak menutup kemungkinan kita juga mungkin digoncangkan iman kita. Ada sebuah pujian yang mengajak kita untuk tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Kita diminta untuk tetap setia, sehingga ketika Tuhan nanti datang untuk kedua kalinya, kita ada di sana dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita boleh bersama-sama menikmati surga ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Setia, setia, kita pujikan pujian ini dari PPR nomor 251. Dalam zaman yang bengkok ini segala berubah, langit goncanglah. Iblis sedang giat bekerja, banyaklah murid Tuhan tersesat. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkitlah bagi Raja Sorga, tunjukkanlah kesetiaanmu. Setia, setia, setia pada Tuhanmu. Setia bekerja, setia pada Rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Tunjukkanlah kesetiaanmu dalam segala pelayananmu. Kesusahan yang sementara akan diganti dengan bahagia. Kristus kembali dengan segera menyambut hamba-Nya yang setia. Hanya mereka yang setia boleh masuk surga yang mulia. Setia, setia, setia pada Tuhanmu. Setia bekerja, setia pada Rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Amin jemaat. Amin. Kiranya kita tetap setia dalam mengikut Tuhan, walaupun hidup semakin susah dan semakin menggelisahkan dan kita semakin khawatir, tetaplah berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan saat ini saya mengajak kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan oleh hamba-Nya. Saya mengajak kita akan berdoa, ada 5 pokok doa pada malam hari ini. Yang pertama, mari bersama-sama kita akan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kiranya kalau misalnya ada pergumulan di dalam hati yang tidak bisa terkatakan, mari kita ambil waktu sejenak di rumah masing-masing di dalam hati. Kita berdoa kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa untuk pergumulan hidup kita masing-masing. Amin.
Selanjutnya kita akan berdoa bagi gereja kita, GKT Citra Raya. Kita berdoa untuk segenap hamba Tuhan, majelis, pengurus beserta dengan keluarga masing-masing. Kita doakan juga untuk setiap komisi-komisi yang ada, baik itu komisi umum, pemuda remaja, lansia, dan sekolah minggu. Biarlah semuanya ini boleh diberikan kesatuan hati, boleh diberikan koordinasi yang baik, dan Tuhan juga boleh menuntun setiap langkah pemimpin-pemimpin gereja kita dan pengurus-pengurus di gereja, supaya senantiasa bisa peka dengan kebutuhan jemaat dan boleh semakin membuat jemaat dekat dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari untuk pokok doa yang kedua ini saya akan pimpin dalam doa, jemaat bisa berdoa di rumah masing-masing. Bapa di sorga, kami teringat dengan gereja kami GKT Citra Raya dengan segala pergumulannya, secara khusus pada masa-masa pandemi COVID-19, di mana segala sesuatunya harus dilakukan secara online. Kami berdoa secara khusus untuk segenap hamba Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing, untuk majelis, pengurus bersama dengan keluarga masing-masing. Di tengah segala kesibukan mempersiapkan banyak hal, Tuhan yang jagai, lindungi, memberikan kesehatan, Tuhan yang boleh memberkati setiap pelayanan yang juga dilakukan. Biarlah di tengah kesibukan dalam pelayanan, Tuhan juga berikan keharmonisan di dalam keluarga mereka, supaya Tuhan menolong juga memakai dengan luar biasa anak-anak-Mu yang duduk dalam kepemimpinan gereja, supaya semakin bisa membuat jemaat merasakan kehadiran Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui setiap program-program yang sudah direncanakan dan yang sudah berjalan dalam beberapa waktu ini. Kami berdoa secara khusus juga bagi segenap komisi yang ada, baik itu jemaat umum, ada komisi pemuda remaja, komisi sekolah minggu, kemudian juga komisi lansia, dan beberapa bagian-bagian yang lainnya dari gereja ini. Tuhan berikan hikmat kepada segenap pengurus, komisi, supaya di tengah masa-masa pandemi ini yang serba terbatas, tetap bisa membina jemaat sesuai dengan kategori usia masing-masing, dan semakin banyak karya yang boleh dilakukan. Biarlah Engkau pakai setiap program-program yang ada, Engkau hadir, dan Engkau boleh mengubahkan setiap anak-anak-Mu dari masing-masing komisi yang dilayani. Kami berdoa bagi pokok doa ini Tuhan, biarlah Engkau yang boleh mendengar pokok doa kami tersebut. Amin. Selanjutnya, secara khusus kita mau berdoa bagi jemaat kita semua yang mungkin sudah mulai jenuh juga mengikuti seluruh rangkaian kegiatan online, baik itu ibadah online maupun persekutuan online. Kita juga berdoa bagi segenap jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit, dalam pergumulan sakit penyakit, ada masalah dalam keluarga mereka, dan juga mungkin mengalami permasalahan dalam perekonomian. Kiranya Tuhan senantiasa boleh menolong, dan mari kita berdoa untuk pokok doa yang ketiga. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi segenap jemaat yang saat ini memiliki pergumulan tertentu di dalam kehidupan mereka. Ada yang mungkin mengalami sakit penyakit, ada yang harus terkena dampak dari pandemi COVID-19, yang saat ini mungkin sedang melakukan isolasi mandiri, ada yang mungkin mengalami sakit penyakit yang lain yang sudah menaun dan belum kunjung sembuh. Kami mohon kemurahan Tuhan boleh menjamah, Tuhan boleh menyembuhkan, Tuhan boleh memulihkan. Engkau boleh pakai segenap obat-obatan, makanan, dan pelayanan dokter, perawat yang ada juga supaya boleh membawa kesembuhan. Mungkin ada di antara jemaat juga Tuhan yang saat ini mengalami permasalahan yang lain dalam keluarga mereka, yang mungkin terancam keharmonisan keluarganya. Kiranya Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberikan damai sejahtera dalam keluarga masing-masing. Dan mungkin juga ada di antara jemaat yang saat ini mengalami pergumulan secara perekonomian, mengalami permasalahan dalam keuangan. Kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang menolong, Tuhan boleh pakai segala sesuatunya untuk bisa membawa pertolongan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam perekonomian. Biarlah Engkau boleh memberkati dalam setiap apa yang dilakukan, dan biarlah melalui setiap pekerjaan itu tidak hanya mencukupkan kebutuhan, tetapi boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan, mungkin ada pergumulan-pergumulan lainnya yang tidak terkatakan, yang tidak kami ketahui, tetapi Engkau jauh lebih mengetahui apa yang digumulkan oleh anak-anak-Mu. Engkau yang mendengar, dan Engkau yang boleh mengizinkan memberikan jawaban di dalam pergumulan itu,
dan mereka boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya, jemaat kita juga mau berdoa bagi pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Kita tahu mungkin karena beberapa waktu yang lalu juga ada liburan, ada juga acara-acara lainnya yang diadakan baik di negara maupun secara pusat maupun daerah. Kiranya mungkin beberapa klaster-klaster yang sudah terbentuk itu boleh segera tertangani dengan lebih baik lagi, dan negara kita secara khusus Kota Surabaya juga boleh semakin memasuki zona hijau, sehingga kita juga boleh kembali beraktivitas seperti semula, boleh kembali melakukan banyak hal, dan kita boleh beribadah secara onsite dengan segala sesuatu yang Tuhan juga sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama saya pimpin untuk pokok doa yang keempat ini. Tuhan, kami teringat dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang hingga saat ini terus berjuang untuk menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang harus dikerjakan, mungkin mulai muncul klaster-klaster yang baru. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin negara kami, baik itu di pusat dan juga daerah, secara khusus Kota Surabaya, supaya negara kami, kota kami ini boleh semakin hari semakin dipulihkan dari permasalahan pandemi COVID-19. Kami teringat dengan segenap dokter-dokter dan perawat tenaga medis yang terus berjuang sebagai garda terdepan. Kiranya Engkau yang terus juga menyertai mereka, melindungi mereka, memberikan kesehatan, sehingga mereka pun juga bisa melakukan karya mereka dengan baik. Mereka juga bisa melakukan segala sesuatunya dengan maksimal, dan tentu saja dengan pertolongan dari Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh menyertai negara-negara lainnya yang juga berjuang untuk pandemi ini, supaya pandemi ini juga segera bisa berakhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pokok doa yang terakhir, saya mengajak kita mau berdoa secara khusus bagi perekonomian Indonesia dan juga keamanan di Indonesia. Kita berdoa supaya walaupun pandemi ini sudah memporak-porandakan segala sesuatunya, biarlah dalam hal perekonomian dan keamanan Indonesia tetap diberikan kemajuan yang baik, supaya tetap boleh bertahan secara khusus bagi perekonomian masyarakat, rakyat Indonesia, supaya juga boleh semakin dipulihkan. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk pokok doa yang kelima. Bapa di surga, pandemi telah memberikan banyak dampak secara khusus dalam hal perekonomian. Kiranya Engkau boleh membuat perekonomian di Indonesia tetap stabil, dan kalau Tuhan boleh mengizinkan supaya ada kemajuan. Setelah beberapa waktu yang lalu terkena dampak mengalami kemerosotan karena pembatasan-pembatasan yang dilakukan demi penanganan pandemi COVID-19. Kiranya Engkau juga boleh memberikan pemulihan tersebut, sehingga masyarakat Indonesia boleh kembali beraktivitas dengan baik, dan segala pekerjaan-pekerjaan juga Tuhan boleh berkati yang dilakukan di segala bidang yang ada di Indonesia. Kiranya juga boleh semakin banyak anak-anak-Mu berkarya, dan mereka boleh bersemangat ketika melakukan usaha dalam masing-masing, sehingga perekonomian ini boleh kembali digiatkan, perekonomian boleh kembali dipulihkan. Kami teringat juga dengan keamanan di Indonesia yang mungkin saat ini telah terjadi banyak pergolakan politik di Indonesia. Kiranya Tuhan tetap boleh memberikan keamanan, baik itu secara negara maupun di Kota Surabaya, dengan segala tindakan-tindakan terorisme. Tuhan yang boleh menghalau semuanya itu. Engkau boleh mengubahkan setiap orang-orang yang mungkin memiliki niat untuk memecah belah persatuan Indonesia. Tuhan yang boleh mengubahkan hati dan pikiran mereka, sehingga Indonesia dan secara khusus Kota Surabaya boleh diberikan keamanan dan juga kenyamanan. Kami mau serahkan setiap pokok-pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada beberapa pokok doa yang tidak terucapkan, tetapi Tuhan yang mengetahui isi hati kami, kiranya Tuhan juga boleh mendengar, dan kami senantiasa boleh diajarkan untuk mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya.
Kita akan kembali memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Firman memberi hidup, PPR nomor 31. Kitab suci firman Tuhan menyaksikan Kristus. Firman menjadi manusia, dosaku terhapus. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman Allah penuh kuasa, tentu digenapkannya. Lebih indah dari emas, lebih dari madu. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Tiap hari baca Alkitab. Tiap hari baca Alkitab dan selalu ku taat. Dipimpin roh kebenaran, lebih kenal Tuhan. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kepada hambanya saya persilahkan. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang doa Bapa Kami. Dan pada malam hari ini kita tiba pada bagian yang amat penting, yaitu tentang pengampunan. Ingat saudara-saudara sekalian, kekristenan, intisari dari kekristenan adalah pengampunan. Allah yang menjadi manusia dan Yesus Kristus itu, Allah yang menjadi manusia itu, dia rela mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa saudara dan saya, sehingga kita memperoleh pengampunan dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus oleh karena itu mengajarkan doa agar kita memohon pengampunan. Katanya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu saudara sekalian, kesalahan di sini bisa disengaja atau tidak disengaja. Yang jelas itu semua kesalahan dan memerlukan pengampunan dari Tuhan. Dari pengajaran ini ada dua hal penting yang harus kita pahami tentang pengampunan. Yang pertama, pengampunan harus bersifat total dan menyeluruh. Bapak Ibu saudara sekalian, manusia kita semua diciptakan sesuai dengan gambar Allah, sesuai dengan rupa Allah. Sesuai dengan gambar dan rupa Allah, itu berarti setiap manusia memiliki karakter atau sifat-sifat Allah. Salah satu karakter Allah adalah mengampuni. Apapun tindakan kita yang tidak sesuai dengan karakter atau sifat-sifat Allah, maka mengakibatkan dosa. Tidak mengampuni adalah dosa. Manusia itu didesain atau dirancang untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah dalam mengampuni, maka harus dilakukan secara total, yang keluar dari hati nurani yang paling dalam dengan tulus. Tetapi saudara-saudara sekalian, gereja pernah membuat kesalahan karena pengampunan disangkut pautkan dengan dana pembangunan gereja.
pengampunan disangkut pautkan dengan uang. Dan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan dan ini tidak tulus hati saudara-saudara. Pada suatu kali sebelum reformasi gereja, gereja itu butuh dana untuk membangun gedung gereja yang sangat megah. Gedung gereja ini masih ada, ya, berhasil dibangun, masih ada di kota Vatikan, namanya Gereja Santo Petrus. Karena kekurangan dana, maka gereja menjual indulgensia, yaitu surat pengurangan dosa yang harus dibeli. Semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin berkurang dosanya. Ini jelas tidak sesuai dengan firman Allah. Walaupun banyak orang senang melakukannya, berbondong-bondong untuk membeli surat pengurangan dosa ini, tetapi Martin Luther, Bapak Reformasi Gereja, menolaknya dengan keras. Dan ini adalah salah satu penyebab reformasi gereja. Bagaimana gereja sudah menyimpang dari firman Tuhan, menjual indulgensia, surat pengurangan dosa. Dan Martin Luther tidak setuju. Dosa hanya bisa dihapus, hanya bisa diampuni melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Darahnya itulah yang menghapus dosa manusia. Indulgensia tidak bisa mengurangi dosa, apalagi mengampuni dosa. Pengampunan yang Tuhan Yesus ajarkan itu bersifat total dan menyeluruh. Maka saat kita minta ampun akan segala kesalahan kita, maka Bapa di surga akan memberikan pengampunan yang menyeluruh, bukan sekedar menguranginya saja. Maka saat kita diampuni, kita terbebas dari hukuman api neraka. Tetapi saudara-saudara sekalian, pada suatu kali ada orang Kristen yang berbicara sama saya, mencela orang-orang yang berdoa, yang menutup doanya dengan memohon ampun atas dosa-dosanya. Biasanya orang berdoa setelah mengucap syukur, memohonkan permohonan-permohonannya, lalu menutup dengan doa, Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, terima kasih atas segala pemeliharaanmu, dan kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, orang ini berkata, tidak perlu lagi kita memohon ampun atas dosa-dosa kita, karena kita sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Wah, sepertinya benar saudara ya. Tetapi memohon ampun adalah ciri orang yang sadar dirinya penuh cacat celah dan perlu pengampunan Allah. Karena apa saudara-saudara sekalian? Saat kita berbuat dosa, Roh Kudus yang ada di hati kita itu berduka. Saat kita berbuat dosa, maka kita sedang mendukakan Roh Kudus Allah. Maka kita harus minta ampun agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Yesus menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita memperoleh keselamatan, dan keselamatan itu dijamin, dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Dia memeteraikan dirinya sendiri menjadi materai, masuk ke dalam hidup kita, di dalam hati kita, sehingga jaminan keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Jadi pada saat kita berbuat dosa, maka Roh Kudus yang menjamin hidup kita itu, dia berduka. Dan kita harus minta ampun saudara-saudara sekalian. Dan itu adalah ciri orang yang sudah diselamatkan. Oleh karena itu pasal 4 ayat 31 berkata selanjutnya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah itu dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, segala dosa itu yang mendukakan Roh Kudus Allah, kita harus buang dalam hidup kita. Dan jangan berbuat lagi. Lalu firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman Tuhan dengan jelas, kita harus saling mengampuni, karena kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Bahkan lebih daripada itu, kita harus bisa juga mengampuni orang yang membenci kita, orang yang bersalah kepada kita, orang yang memusuhi kita. Karena apa? Sesungguhnya kita dulu adalah musuh Allah.
Tetapi dengan pengorbanan Kristus kita didamaikan, kita diampuni, dan melalui Kristus itu kita mendapatkan persekutuan dengan Bapa di surga. Oleh karena itu yang kedua, pengampunan harus dilakukan kepada sesamamu. Banyak orang Kristen sangat senang diampuni. Banyak orang Kristen senang membicarakan tentang pengampunan, tetapi sangat susah untuk mengampuni. Banyak orang Kristen menunda-nunda pengampunan, bahkan tidak sempat mengampuni karena terlanjur tutup usia. Sesungguhnya orang yang tidak bisa mengampuni adalah orang yang memiliki masalah dalam kehidupan rohaninya. Orang yang tidak bisa mengampuni itu sungguh-sungguh memiliki beban dalam hidupnya. Ada orang yang tidak bisa mengampuni, dia menderita. Bahkan ada orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, dia lebih menderita. Saudara-saudara sekalian, apakah engkau telah menikmati anugerah pengampunan dari Allah? Maka engkau juga harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada 3 anugerah dalam pengampunan. Yang pertama, mengampuni membawa kebahagiaan. Apakah engkau ingin menjadi orang yang berbahagia? Bukankah di dunia ini orang mencari kebahagiaan? Maka lakukanlah firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang bukan hanya mendengar, tetapi harus melakukan firman Tuhan juga. Yesus menjawab kepada orang murid-muridnya, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan menaatinya. Ya, untuk menjawab orang-orang yang mencari kebahagiaan. Yesus berkata, berbahagia mereka yang mendengar dan menaati firman Tuhan, artinya mau melakukan di dalam kehidupannya. Tidak mengampuni adalah beban yang sangat berat. Hal tersebut tetap bersama kita dan melelahkan kita. Mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Tidak mengampuni, menggerogoti, mengikis kesehatan kita. Itu menumbuhkan kepahitan dan kebencian. Beban tidak bisa mengampuni akan terus bertambah dan bertumpuk-tumpuk. Dan itu akan menyakiti kita sehingga kita membuat menderita. Tetapi pada saat saudara melepaskan pengampunan, pada saat saudara memilih untuk melepaskan pengampunan, Anda juga sedang melepaskan beban dan derita dari hidup saudara. Anda sungguh mengalami kebahagiaan rohani karena Allah berkenan pada saudara. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, anugerah mengampuni. Mengampuni itu membawa berkat. Apakah engkau mendapatkan berkat? Apakah engkau sungguh mengalami berkat-berkat dari Tuhan? Perhatikan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata dengan jelas, setiap orang Kristen dipanggil untuk memperoleh berkat Allah. Rasul Petrus ya dalam kitab 1 Petrus 3:9 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika kita mengampuni orang yang berbuat jahat pada kita, kita mengampuni orang yang mencaci kita, kita sesungguhnya sedang memberkati mereka. Pada saat kita melepaskan pengampunan, maka saudara, kita semua sedang memberikan berkat kepada orang yang bersalah kepada kita. Pada saat saudara memberkati, maka Tuhan juga memberkati saudara. Berkat-berkat yang tiada terkira, tiada terduga, melimpah dalam hidupmu. Bukan hanya berkat-berkat rohani, tapi juga berkat-berkat jasmani. Karena orang yang berkenan pada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Yesus berkata, aku akan menyertai kau sampai pada akhir zaman. Dalam masa pandemi ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Dan Dia justru memelihara kita dan mencurahkan berkat kepada kita. Yang ketiga saudara-saudara, anugerah mengampuni itu membawa perubahan hidup. Saya akan menceritakan suatu kisah nyata. Kita senang dengan lagu
yang berjudul Sentuh Hatiku. Bapa, sentuh hatiku. Lagu ini saudara-saudara sekalian bisa Anda dengar, ya. Anda bisa mendengarnya di internet atau Anda mempunyai lagunya. Itu mempunyai latar belakang yang sungguh menyentuh hati. Lagu ini adalah tentang pengampunan. Lagu ini merupakan refleksi atau cerminan hidup yang diilhamkan oleh kisah seorang gadis yang diperkosa sendiri oleh ayah kandungnya sehingga hamil. Gadis yang tidak ingin disebutkan identitasnya ini awalnya tidak dapat mengampuni perbuatan ayahnya. Meskipun ayahnya ini melakukan perkosaan ini dengan tidak sengaja. Karena saat itu ayahnya dalam keadaan mabuk berat. Tapi ingat, sengaja atau tidak sengaja, perbuatan yang tidak sesuai kehendak Allah, yang tidak sesuai firman Tuhan, itu tetap dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan ayahnya tersebut telah menghancurkan masa depannya. Gadis tersebut sempat mau bunuh diri. Siapa yang tidak menderita, saudara-saudara sekalian? Bahkan karena musibah yang menimpanya itu, kemudian gadis ini menjadi gila. Dan karena gila, maka gadis ini dipasung dengan rantai di rumahnya sendiri selama belasan tahun lamanya. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, ada seorang teman sekolahnya sering datang dan mendoakan gadis ini. Dan sambil sesekali menulis lirik lagu. Wah, ya, jadi luar biasa. Waktu pun berlalu, temannya ini pun pindah kota dan mulai sibuk dengan kegiatannya sendiri. Suatu ketika, anak yang diperkosa ini oleh ayahnya sendiri itu meneleponnya. Dan temannya ini sangat terkejut, karena setahunya anak perempuan ini gila dan dipasung. Bagaimana dia dapat terlepas dari rantainya, dari pasungnya, bahkan bisa telepon. Akhirnya anak perempuan itu bercerita. Pada suatu hari, rantai yang membelenggu dia, yang membuat dia terpasung bertahun-tahun, entah karena apa. Sudah berkarat atau apa tidak tahu, tiba-tiba terlepas. Satu hal yang langsung diingatnya saat itu adalah dia ingin membunuh ayahnya. Tetapi waktu dia bangun, dia melihat Tuhan Yesus dengan jubah putih. Dan berkata kepadanya, kamu harus memaafkan bapakmu. Anak perempuan itu menyatakan, gak bisa. Lalu dia menangis, memukul dan berteriak, sampai akhirnya Tuhan memeluk dan berkata, aku mengasihimu. Anak ini bergumul. Akhirnya anak perempuan itu pun dapat memaafkan ayahnya. Bapak ibu saudara sekalian, bayangkan ayah yang memperkosa dia, tapi dengan sentuhan kasih Tuhan yang menyentuh gadis ini, akhirnya anak perempuan ini bisa memaafkan, bisa mengampuni ayahnya. Maka mereka sekeluarga menangis terharu melihat apa yang telah dibuat Tuhan dalam memulihkan keluarga mereka, mengubahkan kehidupan mereka, mengubahkan kehidupan orang yang mengampuni dan orang yang diampuni. Semuanya diubahkan karena inilah anugerah Tuhan melalui pengampunan. Apalagi hal itu terjadi sebelum ayahnya meninggal karena stroke. Pada saat ayahnya dipanggil Tuhan, pengampunan sudah terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah nyata ini sangat luar biasa. Betapa kasih Tuhan yang menyentuh hati manusia, menyentuh pribadi yang mau membuka dirinya kepada Tuhan, dia bisa mengampuni. Kita pun demikian. Seberat apapun orang bersalah kepada kita, dengan kasih Tuhan kita bisa mengampuni orang tersebut secara total, secara menyeluruh. Dan itu akan mengubah hidup kita yang mengampuni dan mengubah orang lain yang kita ampuni. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh kita lakukan dalam hidup ini. Selamat mengampuni, selamat berbahagia,
Selamat diberkati Tuhan dan selamat memperoleh perubahan hidup di dalam hidupmu. Amin.